Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Sebelum saya membacakan firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang akan Tuhan perdengarkan bagi kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia pasal 17 dimulai dari ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Demikian kebenaran firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan: terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakuknya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, haruslah benar-benar percaya akan kuasa dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita harus benar-benar menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan kita harus meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa kehidupan orang yang percaya haruslah mengandalkan Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat apa yang terjadi dalam teks khotbah kita ini, di mana Yehuda mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan, dan mereka tidak lagi menyembah Allah yang mengeluarkan nenek moyang mereka dari perbudakan Mesir pada saat itu. Mereka tidak lagi memperlihatkan kehidupan yang kudus seperti Allah yang kudus. Tidak lagi memperlihatkan kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang diingatkan oleh Nabi Allah, agar mereka benar-benar mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan mereka. Yehuda yang cenderung membangun koalisi dengan bangsa-bangsa yang dianggap dapat melindungi mereka, tapi ternyata itu bukan sumber kebahagiaan bagi mereka, tapi itu adalah sumber keruntuhan, sumber kebinasaan,
sumber penderitaan dalam kehidupan mereka. Karena sesungguhnya mereka haruslah mengandalkan Tuhan, datang kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, bukan kepada adik kuasa bangsa-bangsa yang mereka anggap luar biasa pada saat itu. Maka saudara yang terkasih, mari, banyak hal mungkin dalam kehidupan kita yang kita anggap itu menentukan kebahagiaan kita, menentukan keberhasilan kita, menentukan kesuksesan kita. Tapi justru itu akan mengecewakan kita dan bahkan membuat kita menderita. Tapi sesungguhnya sebagai orang yang percaya, sumber kekuatan kita, sumber kebahagiaan kita, sumber kesuksesan kita adalah ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam teks ini Nabi Tuhan hendak mengingatkan raja-raja Yehuda agar kembali ke jalur yang benar, mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan mencari perlindungan dari bangsa-bangsa lain, tapi tetap mengandalkan Tuhan. Jangan menyembah ilah-ilah lain, tapi sembahlah Allah yang Maha Kudus, Allah pencipta langit dan bumi. Saudara yang terkasih, jangan pernah bermain-main dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita menginginkan sesuatu kebahagiaan di luar daripada Tuhan. Jangan hanya sekali-sekali mengandalkan kekuatan kita, tapi andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita hanyalah manusia yang terbatas, tapi ada Allah kita yang tidak terbatas. Maka saudara yang terkasih, mari saatnya kita datang kepada Tuhan. Saatnya kita mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Bagaimana cara kita? Caranya adalah jangan pernah menggantikan sumber daya rohani yang tidak terbatas dengan sumber duniawi yang terbatas ini. Ini caranya. Jangan mengalihkan atau menggantikan sumber kekuatan yang kekal, sumber kekuatan yang tidak terbatas dengan kekuatan yang terbatas yang ada di sekitar kita. Maka saudara yang terkasih, mari kita harus mengandalkan Tuhan, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari jangan gantikan sukacitamu dengan hidup dengan apa yang ada di dunia ini, tapi tetaplah hidup dalam Tuhan, karena sukacita dalam Tuhan adalah sukacita yang kekal. Karena Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kebahagiaan orang percaya tidak ditentukan oleh situasi, tapi kebahagiaan orang percaya adalah kebahagiaan yang kekal, karena Allah adalah Allah yang kekal. Maka saudara yang terkasih, mari andalkan Tuhan. Baru yang kedua, berusahalah semaksimal mungkin, tetapi serahkanlah hasilnya kepada Tuhan. Ini yang sering membuat kita mungkin ragu akan penyertaan Tuhan. Karena apa? Karena dalam kehidupan kita mungkin sering mengalami kegagalan. Kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita, seolah-olah Allah itu tidak berkarya dalam kehidupan kita. Seolah-olah doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan tidak dengarkan karena kegagalan, dan apa yang kita inginkan kita tidak dapatkan. Tapi saudara yang terkasih, manusia hanya bisa berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang terbaik yang akan Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kegagalan itu hanyalah proses, tapi jangan gara-gara kegagalan itu banyak protes. Tapi setialah dalam proses, maka yakin dan percaya kita akan mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang terbaik,
Allah yang merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Walaupun banyak sesuatu hal yang kita inginkan, yang kita impikan, yang kita cita-citakan tidak kita terima dalam kehidupan kita, yakinilah, syukurilah apa yang ada bagi kita. Itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Bersyukur itulah hal yang terbaik yang membuat kita bersukacita senantiasa dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, yang ketiga yang harus kita lakukan dalam mengandalkan Tuhan adalah taatlah pada pimpinan Tuhan. Taatlah kepada pimpinan Tuhan. Tetaplah berjalan di jalan Tuhan. Karena apa saudara yang terkasih? Tuhan akan memimpin kita, membawa kita ke padang rumput yang hijau. Ya. Tapi mungkin sebelum kita sampai kepada padang rumput yang hijau, banyak tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi yang jelas, yang terpenting, Allah akan membawa kita kepada rumput yang hijau. Maka saudara yang terkasih, pasti setiap orang hidupnya pasti ingin diberkati oleh Tuhan. Ya. Setiap orang pasti ingin diberkati oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita agar diberkati oleh Tuhan. Ya. Bagaimana kita agar diberkati Tuhan? Dikatakan orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini dia kuncinya. Ya. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Sepintar-pintarnya manusia, dia hanyalah manusia yang terbatas. Ya. Siapakah kita ketika kita hanya berjalan menghadapi, menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan? Kita akan menjadi rapuh. Ya. Maka saudara yang terkasih, mari andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Ya. Dia adalah Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Maka saudara yang terkasih, andalkanlah Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Ya, kita tidak akan pernah kecewa. Karena Tuhan itu adalah sumber kebaikan, sumber kebenaran. Dan janji Tuhan pasti. Dia tidak seperti manusia, gampang berjanji dan gampang melupakan apa yang dia janjikan. Tapi Tuhan tidak. Dia akan menepati segala janji-janjinya bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan akan berkati. Ini janji Tuhan yang pasti dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, kalau saudara ingin diberkati, andalkanlah Tuhan. Lalu yang kedua, ya, bagaimana kita diberkati oleh Tuhan? Mari kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Ya, menaruh harapan kita kepada Tuhan, harapan di dalam Tuhan. Tidaklah harapan tinggal harapan, tapi harapan di dalam Tuhan itu adalah mendatangkan sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, dikatakan ayat 7 tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, walaupun apa yang kita alami pada saat ini, walaupun orang mereka-reka yang jahat merencanakan yang jahat kepada kita, tapi ketika berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan bisa ubahkan itu menjadi hal yang baik dalam kehidupan kita. Walaupun situasi kita pada saat ini situasi yang kurang baik, tapi ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, yakin dan percayalah, situasi yang tidak baik boleh Tuhan izinkan dan ubahkan menjadi sumber berkat, mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari ketika saudara ingin diberkati, yang pertama adalah andalkan Tuhan. Yang kedua adalah menaruh harapan hanya kepada Tuhan.
penyertaan Tuhan sempurna, dan rencana Tuhan rencana yang sempurna di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, di dalam Tuhanlah kita merasakan damai sejahtera, dan di dalam Tuhanlah kita akan merasakan ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan kegelisahan itu akan sirna dari kehidupan kita, karena dalam Tuhan ada kepastian. Maka saudara yang terkasih, mari pilihan kita adalah untuk diberkati oleh Tuhan. Tapi ingat saudara yang terkasih, orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan, dia akan mendapat hukuman daripada Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari sekali lagi kami katakan, dalam kehidupan kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan, ya? Mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mampu karena apa? Karena ya di luar kita masih ada orang yang lebih kuat daripada kita. Maka ya saudara yang terkasih, mari segala sesuatu akan mendatangkan sukacita ketika kita bersama dengan Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari khotbah ini mengajak kita kembali. Jangan ragu untuk melangkah bersama Tuhan. Tapi jangan pernah sekali-sekali melangkah dengan pasti dengan kekuatan kita sendiri. Tapi mari andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, sukacita yang luar biasa bagi orang yang mengandalkan Tuhan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang artinya kita bisa menjadi pribadi yang selalu melekat kepada Tuhan dan firman Tuhan, ya. Pohon yang ditanam di tepi air, dia tidak akan layu dan pertumbuhannya akan normal. Dia akan selalu segar, dia akan bisa bertumbuh, ya. Demikian juga orang yang benar-benar meletakkan kehidupannya, sumber kekuatannya daripada Tuhan, dia akan tetap memiliki kekuatan walaupun banyak tantangan yang dia hadapi. Seperti pohon air yang ditanam di tepi aliran sungai, kita akan menjadi pribadi yang selalu melekat kepada Tuhan dan firman Tuhan. Firman Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan kita. Maka saudara yang terkasih, mari, ya, hiduplah di dalam firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan itulah kita akan menjadi kuat. Dan dalam firman Tuhan itulah kita akan tetap memiliki pengharapan. Maka saudara yang terkasih, orang yang hidup dalam firman Tuhan, dia akan bisa bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Orang yang hidup dalam firman Tuhan, dia tidak akan gampang untuk digoyahkan dan dicabut walaupun banyak tantangan dan pergumulan di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia sudah berakar dengan kuat dan tidak bisa tercabut oleh badai kehidupan yang dia hadapi. Maka saudara yang terkasih, marilah berakarlah, mendekatkan dirilah kepada Tuhan, menjadi pribadi yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Maka saudara yang terkasih, mari hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan digambarkan lagi, orang yang takut kepada Tuhan ialah dia merambat seperti akar-akarnya ke tepi batang air, ya. Artinya kehidupan kita sangat berakar kuat hanya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah makanan bagi kita. Tanpa firman Tuhan kita tidak bisa hidup, dan tanpa firman Tuhan kita tidak bisa berkarya, bertindak
di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, marilah tetaplah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dikatakan lagi, ia tidak mengalami panas terik. Ya, ketika kita mengalami kesulitan, tantangan dan masalah hidup, kita tetap teguh, ya, tidak mengeluh dan tidak mudah menyerah, karena segala sesuatu yang kita alami, kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Kita akan merasakan penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari, ya, mengandalkan Tuhan bukan berarti kita terhindar daripada pergumulan di dalam kehidupan kita. Tapi yakinlah, ketika tidak mengandalkan Tuhan, walaupun banyak pergumulan yang kita hadapi, kita tidak akan menyerah, dan kita tidak akan mengeluh, dan kita tidak akan berputus asa, dan tidak akan meninggalkan Tuhan. Tapi walaupun badai tantangan kita hadapi dalam kehidupan kita, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan tetap berdiri teguh, dan kita tetap berkarya, dan kita tetap mampu memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari dalam kehidupan kita, sekali lagi kami katakan, sukacita kita adalah ketika kita mengandalkan Tuhan. Dan dikatakan lagi, orang yang mengandalkan Tuhan, ya seperti daun yang tetap hijau. Kehidupan kita adalah kehidupan yang indah, yang menyenangkan dan penuh sukacita. Ya. Orang yang hidup dalam Tuhan, hidupnya akan selalu bersukacita. Karena Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dalam Tuhan kita senantiasa akan bersukacita. Situasi boleh berubah, tapi sukacita kita tidak akan pernah berubah karena situasi yang berubah. Karena Allah kita tidak pernah berubah, karena Dia adalah Allah dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia tidak pernah berubah. Situasi, zaman boleh berubah, tapi iman percaya kita jangan berubah, dan sukacita kita tidak akan berubah ketika kita hidup sepadan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, hidup kita akan seperti daun yang tetap hijau, dan ia tidak khawatir dalam tahun kering, ya, selalu percaya dan akan janji Tuhan dan jaminan Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang bersyukur dan bersukacita. Inilah pribadi orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan. Ia tidak khawatir dalam tahun kering. Karena apa saudara yang terkasih? Ya, karena orang yang mengandalkan Tuhan selalu percaya akan janji Tuhan dan jaminan Tuhan, sehingga orang percaya menjadi pribadi yang bersyukur dan bersukacita. Maka saudara yang terkasih, mari, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seburuk apapun yang kita alami pada saat ini, yakin dan percayalah, itu akan mendatangkan sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan kita, ketika kita benar-benar tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir saudara yang terkasih, gambaran orang yang mengandalkan Tuhan, ya, dia tidak berhenti menghasilkan buah. Dia tidak berhenti menghasilkan buah. Kehidupan kita menghasilkan buah karakter yang benar, yang penuh kasih, damai sejahtera, yang selalu bersyukur dan bersukacita. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap berbuah dimanapun kita berada, situasi apapun yang kita alami, kita tetap berbuah, menghasilkan karakter yang baik, menghasilkan hal yang benar, mengasihi, dan selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari semua itu bisa kita lakukan ketika kita hidup dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, satu hal yang kita renungkan
dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara yang terkasih, mungkin orang lain tidak mampu melihat kita sebenarnya, dan orang lain tidak mampu mengetahui isi hati kita sebenarnya. Kita mungkin bisa berpura-pura kepada orang lain, tapi kepada Tuhan sesungguhnya kita tidak mampu berpura-pura. Karena Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu isi hati kita yang terdalam. Memang orang Yehuda pada saat itu kelihatan mereka masih melakukan segala sesuatu hal yang berkenan kepada Tuhan, tapi sesungguhnya mereka sudah meninggalkan Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari hiduplah jujur, hiduplah kudus, dan hiduplah di dalam kebenaran. Jangan bekukan hati kita. Mari kita miliki perubahan. Buka hati kita sehingga kita diubahkan oleh firman Tuhan. Buka hati kita sehingga kita ketika ditegur dengan kesalahan kita mengakui kesalahan kita, dan kita meninggalkan kesalahan itu, dan kita tidak hidup lagi dalam kesalahan itu. Maka saudara yang terkasih, mari ya, hati kita harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika hati kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, maka pancaran kasih, pancaran damai sejahtera, pancaran kejujuran itu, kebenaran itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, kita bukan hanya menyuarakan kebenaran, tapi kita harus hidup dalam kebenaran. Kita bukan hanya menyuarakan suara-suara kenabian, tapi sifat kenabian itu haruslah nyata di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari hiduplah di dalam ketulusan dan kejujuran. Kenapa saudara yang terkasih? Yang dapat menyelidiki dikatakan dalam ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara yang terkasih, Allah kita tidak diam terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Segala sesuatu apa yang kita lakukan, kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan tidak ada yang tersembunyi yang dapat kita tutupi di hadapan Tuhan. Tapi semua di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Maka saudara yang terkasih, mari jujurlah dalam kehidupan ini. Jangan bersandiwara, karena Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan tidak menginginkan orang yang mendua hati dan orang yang tidak jujur di dalam kehidupannya. Maka saudara yang terkasih, mari melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diajak agar kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Agar kita berpengharapan kepada Tuhan, bukan berpengharapan kepada manusia. Maka saudara yang terkasih, mari kita akan menjadi orang yang terberkati. Kita akan menjadi orang yang selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, ketika kita terus dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih, inilah kebenaran firman yang saya sampaikan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita menjadi orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita mengandalkan Tuhan, hidup kita akan selalu merasakan sukacita. Terpujilah Tuhan yang telah memanggil kita menjadi orang yang percaya kepada Allah
melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan menguatkan kita melalui Roh Kudus. Shalom.